Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi pemirsa setia TV UPI Edukasi Generasi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, Bu Siti sangat senang sekali karena bisa menemani kalian kembali dalam program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Anak-anakku sekalian, beberapa waktu yang lalu Ibu memberikan materi tentang naratif teks. Kali ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang report teks yang ada di materi kelas 9 semester 1. Nah, anak-anakku, report teks juga sama halnya seperti naratif teks, yaitu teks dalam bahasa Inggris yang perlu kalian pelajari. Nah, kalian hari ini akan belajar apa? Nah, kalian akan mendapatkan materi tentang first, the definition of report text, second, the aim of report text, third, the language features of report text, fourth, the generic structure of report text, and the last one, the example of report text. Nah, baiklah anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Okay, good. Now, before we are going to study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan menampilkan sebuah tayangan materi berupa video. Selamat menyimak ya, tetap semangat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi pemirsa setia TV UPI Edukasi Generasi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah Ibu Siti senang sekali bisa berjumpa kembali bersama kalian dalam program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu materi kelas 9 semester 1. Temanya report text. Selain naratif teks, report text juga merupakan salah satu jenis teks bahasa Inggris yang perlu kalian pelajari. Materi-materi mengenai teks bahasa Inggris tersebut biasanya meliputi pengertian report text, ciri-ciri struktur report text, serta language picture-nya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu telah membahas mengenai naratif teks. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas report text dengan contoh teks serta contoh soal agar kalian dapat memahami materi yang satu ini. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, you are going to learn about report text. Okay, baiklah anak-anak. Kalian pada kesempatan ini akan mempelajari tentang report text. Nah, apa saja yang akan kalian pelajari saat ini? Yaitu first, you have to find out the definition of report text. You have to find out the aim of report text. Kemudian, kalian harus mengetahui ciri-ciri report text, unsur kebahasaan atau language features-nya, struktur umum atau generic structure-nya, nanti ada contoh report text, contoh soal report text. Okay, are you ready? Okay, let's get started. Okay, my students, let's find out what is definition of report text. Okay. Report text is a text which presents information about something as a result of systematic observation and analysis. Oke, artinya report text adalah teks yang menyajikan informasi mengenai sesuatu yang merupakan hasil dari pengamatan dan analisa. Bisa juga report text adalah teks yang menceritakan suatu fenomena atau kejadian secara garis besar. Oke, sekarang kita lihat tujuan report text. Nah, setiap tulisan pasti memiliki tujuan mengapa tulisan itu ditulis. Begitu juga dengan report text. Beberapa pakar menyebutkan bahwa tujuan teks report adalah its social purpose is presenting information about something.
They generally describe an entire class of things, whether natural or made. Mammals, the planets, rocks, planets, countries of region, culture, transportation, and so on. Jika disimpulkan, tujuan reportex adalah untuk menyampaikan informasi hasil pengamatan dari analisa yang sistematis. Informasi yang dijelaskan dalam reportex biasanya bersifat umum, baik itu alamiah ataupun buatan seperti binatang, mamalia, planet, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, negara bagian, budaya, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian, selain itu, juga memberikan beragam informasi terhadap pembaca tentang objek dari teks itu sendiri. Okay, my students, now let's go to the characteristic of report text. Nah, sekarang kita lihat unsur kebahasaan report text. Pertama, nomor 1, judul teks nampak lebih umum tidak mendetail. Contohnya, sunflower, bukan my sunflower. Dalam kata tersebut yang dimaksud adalah bunga matahari secara umum, tidak spesifik pada satu bunga saja. Nah, contoh lain, misalnya cat, bukan my cat secara khusus. Oke, cukup paham kan? Oke, kita lanjut ke karakteristik berikutnya. Okay, now let's go to the characteristic of report text number 2, yaitu menggunakan kata benda umum atau general nouns, penggolongan kata benda untuk orang, person, tempat, place, benda dan hal secara umum. Contohnya, lions are wild. Dalam kalimat tersebut, singa yang dimaksud adalah singa secara umum, tidak spesifik pada satu ekor singa tertentu. Okay, next, the characteristic of report text, unsur kebahasaan report text nomor 3, yaitu menggunakan pola kalimat simple present tense, yang fungsinya untuk menyatakan suatu kebenaran atau fakta ilmiah. Contohnya, cats are good solitary hunters who have a really good sense of smell. Kucing adalah pemburu soliter yang baik untuk memiliki indera penciuman yang sangat baik. Okay, the last one, the characteristic of report text. Nah, di sini unsur kebahasaan report text yang terakhir yaitu terdapat 2 jenis verbs, yaitu relating verbs to describe picture, kata kerja terkait untuk menggambarkan picture. Contohnya, a grasshopper's body is covered by hard exoskeleton. Tubuh belalang ditutupi oleh kerangka luar yang keras. Dan terakhir yaitu action verb to describe behavior. Contohnya, grasshopper cannot swim. Belalang tidak bisa berenang. Okay, my students, before we are going to continue our lesson, kita bahas lagi yuk the characteristic of report text. Unsur-unsur kebahasaan report text itu tadi ada berapa anak-anak? Ya, ada 4. Pertama, judul teks nampak lebih umum, tidak mendetail. Kemudian, kedua, menggunakan kata benda umum atau general noun, yaitu di judulnya itu pakai yang umum gitu, general noun. Contohnya, misalnya cat, bukan my cat ya. Atau misalnya house, bukan menggunakan my house. Oke, cukup paham ya? Dan yang ketiga yaitu menggunakan pola kalimat simple present tense, yang fungsinya untuk menyatakan suatu kebenaran atau fakta ilmiah. Dan yang terakhir, terdapat 2 jenis verbs, yaitu relating verbs to describe picture, yaitu kata kerja yang terkait untuk menggambarkan picture atau fisik, kemudian action verb to describe behavior, kata kerja terkait perilaku gitu ya dari suatu benda tersebut. Oke, di sini cukup paham kan anak-anak? Okay, my students, are you ready to continue our lesson? Yes, that's good. Okay, my students, let's find out the generic structure of report text.
There are three main structure of generic structure report text. What are they? Okay, they are first title, second general classification, and the last one description. Oke, kita cari tahu yuk, apa itu title, general classification, and description. Oke, are you ready? Okay, let's go. Okay, my students, a report text usually consists of three main structures. Tadi sudah Ibu bahas sekilas bahwa generic structures of report text itu ada berapa tadi? Ya, ada 3. Pertama, title. Kedua, ada general classification. Dan ketiga, ada description. Kita bahas yuk satu persatu. Oke, di sini pertama ada title. Nah, di sini the title usually tells the readers about the topic of the report. Jadi, judul itu berfungsi memberitahu pembaca tentang report apa yang sedang diinformasikan. Selanjutnya, general classification. These parts gives information or the definition about the subject of the report. A report begins with general statement. It tells the readers what the report is going to be about. Nah, bagian yang memberikan informasi atau definisi tentang subjek dari report text. Sebuah report text diawali dengan pernyataan umum yang menginformasikan pembaca tentang apa yang sedang disajikan dalam teks tersebut. Bisa juga dikatakan pada bagian ini memperkenalkan teks yang akan dibahas. Bentuknya bisa berupa deskripsi singkat tentang sebuah subjek. And the last one, dan terakhir nih, ada description. Nah, these parts gives important fact or features, part qualities, habits, or behaviors about the subject. Nah, pada bagian ini akan memaparkan lebih lanjut hal-hal atau fakta atau ciri-ciri tentang subjek. Report yang rinci tentang bentuk, fisik, bagian, perilaku, dan hal-hal rinci lainnya. Berikut salah satu contoh report text. Oke, siap menyimak ya. Skin is the outer layer of the body. In human being, it is the largest organ of the system that covers our body. Our skin has a function to protect our body from infection and extreme temperature, maintain fluid balance, and synthesize vitamin D for our personal needs. Artinya, kulit merupakan lapisan luar dari tubuh. Pada manusia, itu adalah organ terbesar dari sistem yang menutupi tubuh. Kulit kita memiliki fungsi untuk melindungi tubuh kita dari infeksi dan temperatur yang ekstrim, menjaga keseimbangan cairan, dan mensintetiskan vitamin D untuk keperluan pribadi kita. Skin has three main layers, which are epidermis, dermis, and hypodermis that have their respective tasks and need each other. The epidermis layer is the outermost layer of the skin. This layer does not contain blood vessels and is formed from mucocelles, keratinocytes, with melanocyte and Langerhans cells. Under the epidermis layer, there is the dermis layer. This layer contains hair follicles, sweat glands, sebaceous gland, apocrine glands, lymphatic vessels, and blood vessels. This layer is connected to the epidermis layer with the basement membrane. Structurally, this layer is divided into two regions, which are the region next to the epidermis called the papillary region, and the thick inner region that is known as the reticular region. Furthermore, there is hypodermis layer which located below the dermis layer. This layer is known as subcutaneous tissue. Hypodermis serve to attach the skin to the underlying bone and muscle and supply them with blood vessels and nerves. The combination of these three main layers has an average thickness of 1 mm. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis yang mempunyai tugas masing-masing dan saling membutuhkan. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari kulit. Lapisan ini tidak mengandung pembuluh darah dan terbentuk dari sel Merkel, keratinosit dengan melanosit, dan sel Langerhans. Di bawah lapisan epidermis terdapat lapisan dermis.
Dermis berisi folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebosus, kelenjar apokrin, pembuluh limpatik, dan pembuluh darah. Lapisan ini terhubung ke lapisan epidermis dengan membran dasar. Secara struktural, lapisan ini menjadi dua daerah, yaitu daerah yang berbatasan dengan epidermis yang disebut daerah popular, dan area dalam tebal dikenal sebagai wilayah retikular. Selanjutnya, terdapat lapisan hipodermis yang berada di bawah lapisan dermis. Lapisan ini disebut dengan jaringan subkutis. Lapisan hipodermis berfungsi untuk menempelkan kulit ke tulang dan otot yang mendasarinya serta menyuplai dengan pembuluh darah dan saraf. Gabungan dari ketiga lapisan dasar ini rata-rata memiliki tebal 1 mm. Jadi, kesimpulan dari penjelasan teks di atas, dapat kita lihat bahwa teks tersebut tidak mengandung opini subjektif dari penulis dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri teks report, yaitu pertama, berisikan fakta-fakta ilmiah, seperti fungsi kulit serta lapisan kulit dan fungsinya. Kemudian, judul teksnya itu sangat umum. Dan terakhir, semua kalimat dalam teks di atas menggunakan simple present tense. Nah, mari kita telaah generic structure teks di atas. Nah, sekarang kita lihat ke contoh lain dari report text supaya kalian bisa lebih memahami apa itu report text. Selamat menyimak. Grasshoppers. Grasshoppers are insects. People also call them short-horned grasshopper because they do not have any nose. We can find about 10,000 different species in many different parts of the world. Like most insects, they lay eggs. Once the egg hatch, they change into nymphs. They look like little adults but don't have any wings and reproductive organs. The outer layer of their body will get harder when they grow older. Grasshoppers' color are mostly green, brown, or olive green. A grasshopper's body is covered by or has exoskeleton. It consists of the head, thorax, and abdomen. Grasshoppers have a series of holes located along the side of the body. They are called spiracles. Spiracles help grasshoppers to breathe. Grasshoppers are able to hop, walk, and fly. They hop with their long hind legs. They use their short front legs to grasp their prey and to walk. When grasshoppers rub their back leg together, they will make noise. Grasshoppers eat plants. In the ecosystem, their predators include birds, insects, and reptiles. Grasshoppers' eggs are also eaten by some flies. Belalang. Belalang adalah serangga. Orang juga menyebut mereka belalang tanduk pendek karena tidak memiliki hidung. Kita dapat menemukan sekitar 10.000 spesies berbeda di berbagai belahan dunia. Seperti kebanyakan serangga, mereka bertelur. Setelah telur menetas, mereka berubah menjadi nimfa. Mereka terlihat seperti orang dewasa kecil, tetapi tidak memiliki sayap dan organ reproduksi. Lapisan luar tubuh mereka akan semakin keras saat mereka bertambah tua. Warna tubuh belalang ditutupi oleh kerangka luar yang keras, terdiri dari kepala, dada, dan perut. Belalang memiliki sederet lubang yang terletak di sepanjang sisi tubuh. Mereka disebut spiracle. Spiracle membantu belalang bernafas. Selanjutnya, belalang bisa melompat, berjalan, dan terbang. Mereka melompat dengan kaki belakangnya yang panjang. Mereka menggunakan kaki depan yang pendek untuk menangkap mangsanya dan berjalan. Saat belalang menggosok kaki belakangnya, mereka akan membuat suara. Belalang memakan tumbuhan. Dalam ekosistem, predatornya termasuk burung, serangga, dan reptil. Telur belalang juga dimakan oleh beberapa lalat. Nah, mari kita telaah generic structure teks di atas. Oke, nah anak-anak itu tadi dua contoh report teks yang sudah Ibu berikan yang berjudul Skin dan Grasshopper. Ibu juga sudah menjelaskan kepada kalian semua bagian manakah yang termasuk title, bagian manakah yang termasuk
general classification, dan bagian manakah yang termasuk description. Nah, it is time for you to do assignment. Tentukan generic structure dari report text berikut ini, dan jangan lupa di akhir pembelajaran kita kali ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Selamat mengerjakan, dan setelah selesai kalian mengerjakan tugasnya, silakan kalian kirimkan ke WA Ibu. Ibu tunggu ya. Oke, thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, my students, itu tadi materi kita kali ini tentang report text. Sudah cukup paham kan? Ya, it is so easy. Baiklah anak-anak, kesimpulan kita kali ini yaitu definition of report text is a text with reason about something as a result of systematic observation and analysis. Artinya, yaitu jenis tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca mengenai hasil dari sebuah penelitian tentang sesuatu. Nah, how about the aim of report text? Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan beragam informasi terhadap pembaca tentang objek dari teks itu sendiri. Nah, the characteristic of report text, tadi ada berapa anak-anak? Ya, ada 4. Pertama, judul itu nampak lebih jelas, gitu ya, lebih umum, tidak mendetail. Kemudian, menggunakan general noun. Oke. Dan ketiga, menggunakan pola kalimat simple present tense. Dan terakhir, menggunakan atau terdapat 2 jenis verb. Verb apa sajakah itu? Pertama, relating verb to describe pictures, and the last one, the action verb to describe behavior. Dan di akhir pembelajaran ada generic structure-nya. Tadi ada berapa anak-anak? Ya, ada 3, yaitu apa saja? First, title, kemudian ada general classification, and the last one ada description. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi kesimpulan kita kali ini tentang report text. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus pembelajaran jarak jauh di TPUP Edukasi Generasi. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Oke, see you later. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.